sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Al-Fatihah. Semoga kita semua selalu dilindungi dari berbagai penyakit yang ada di luar. Oke? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kalian siapkan buku paket IPS. Ya, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk bab ketiga. Kita belajar apa? Sumber daya manusia. Oke, silakan kalian buka halaman 56. Pada bab ketiga ini, poin-poin yang akan dipelajari yang pertama adalah jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kualitas penduduk Indonesia. Dan poin yang terakhir adalah keragaman etnik penduduk Indonesia. Oke, itu adalah poin-poin yang akan dipelajari pada bab ketiga. Ibu mau tanya, dari kalian ada yang tahu nggak sih perbedaan survei penduduk dan juga sensus penduduk? Ya, betul. Oke, kalau survei penduduk itu pada dasarnya hampir sama dengan sensus penduduk. Terus apa yang membedakan, Bu? Nah, kalian buka halaman 57. Sudah? Oke, pada dasarnya itu sama dengan sensus penduduk. Yang membedakan ini adalah cakupannya, ya. Kalau sensus penduduk itu mencacah seluruh penduduk, sedangkan survei penduduk itu hanya beberapa saja yang dipilih oleh tim surveinya. Kemudian yang membedakan apa lagi? Rentang waktunya. Jika sensus penduduk itu dalam waktu 10 tahun sekali, ya. Sedangkan survei penduduk itu waktunya kapan saja, gitu. Boleh misalnya pada saat pilpres, pilkada, atau pada saat skripsi. Nah, itu boleh waktunya kapan saja, tidak dibatasi. Sedangkan sensus itu 10 tahun sekali. Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, anak-anak, mari kita lihat tabel jumlah penduduk dunia. Nah, ini Ibu ambil pada tahun 2017. Ya, kira-kira Indonesia ini urutannya keberapa ya? Oke, kita lihat. Urutan yang pertama adalah negara Tiongkok dengan jumlah penduduk. Nah, tuh bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, negara Cina ini adalah negara terbanyak penduduknya, paling banyak di dunia. Kemudian disusul oleh India, Amerika Serikat, dan juga Indonesia. Nah, berarti Indonesia ini merupakan peringkat keempat jumlah penduduk paling banyak di dunia. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia ini merupakan jumlah penduduk paling banyak, nomor 1. Ya, paham ya? Oke, kemudian bagaimana Bu cara mengatasi ledakan penduduk? Cara mengatasi ledakan penduduk di Indonesia. Indonesia itu termasuk negara yang padat penduduknya. Cara yang pertama adalah menggalakkan program nasional keluarga bencana. Ya, kalian lihat halaman 59. Sudah? Oke, cara yang pertama tadi menggalakkan program keluarga bencana. Contohnya apa? Program pemerintah 2 anak cukup, ya kan? Laki-laki perempuan sama aja. Nah, pada saat ini pemerintah sedang menggalakkan program tersebut. Tujuannya apa? Untuk membatasi adanya ledakan penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua, memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah kependudukan. Kemudian melaksanakan pembangunan daerah-daerah, terutama pembangunan desa tertinggal. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Nah, itu adalah cara mengatasi ledakan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa? Penyebab faktor persebaya
persebaran penduduk tidak merata? Oke, ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua adalah faktor buatan. Nah, untuk faktor alam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keadaan iklim. Yang kedua, bentuk permukaan bumi. Dan yang ketiga, sumber daya alam. Contohnya, Ibu jelaskan. Faktor alam yang pertama adalah keadaan iklim. Contohnya, di daerah yang beriklim tropis, relatif akan padat penduduknya. Betul? Seperti kawasan Khatulistiwa di Indonesia misalnya, di Brazil, dan juga India tergolong negara yang padat penduduknya. Namun sebaliknya, jika daerah iklim kutub, ya seperti di kutub utara dan juga pegunungan tinggi, karena cuacanya sangat dingin, hampir tidak ada penduduk yang tinggal di daerah sana. Gitu. Ini adalah contoh keadaan iklim, ya. Selanjutnya, sumber daya alam. Nah, kita ketahui jika daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak didatangi orang, contohnya tanah yang subur dan juga bahan tambang. Oke, contoh di mana? Di Kalimantan, di Pulau Jawa. Kita semua tahu kalau Kalimantan itu termasuk daerah yang memiliki barang tambang yang banyak. Makanya banyak penduduk yang tinggal di daerah sana dan juga di Pulau Jawa. Kenapa? Iya, sumber daya alam, tanahnya yang subur, bisa ditanami buah-buahan, sayuran, pertanian, dan juga lain-lain. Oke, selanjutnya bentuk permukaan bumi. Nah, contohnya di daerah yang bergelombang dengan lereng curam, umumnya apa? Penduduknya sedikit, ya. Sebaliknya, di daerah yang datar dan juga yang luas, kota-kota berkembang ke segala arah pasti, ya, di situ penduduknya banyak yang tinggal. Nah, itu adalah faktor alam. Selanjutnya, faktor buatan. Yang pertama, pusat pemerintahan. Nah, jika daerah-daerah yang merupakan pusat pemerintahan pasti banyak menarik penduduknya untuk tinggal di daerah tersebut. Contohnya apa? Di Jakarta, ya, selalu didatangi berbagai warga dari daerah-daerah. Tujuannya apa? Mereka di sana untuk mencari pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi misalnya. Sedangkan di desa Kenapa penduduk desa sedikit? Karena mungkin pekerjaannya tidak begitu banyak dengan di dekat pusat pemerintahan. Ya, itu adalah faktor buatan yang pertama. Kemudian yang kedua, kota besar. Nah, umumnya warga-warga itu tinggal di kota besar. Contohnya apa? Bukan hanya Jakarta saja, Bandung, Semarang, Surabaya, ya. Ini menarik para warga untuk tinggal di kota-kota besar. Karena apa? Dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan sekolah, pekerjaan, ya. Makanya di kota-kota besar ini menarik warga daerah untuk tinggal di kota besar tersebut. Selanjutnya adalah daerah industri. Contohnya apa? Daerah industri, pabrik-pabrik besar. Kalau di Jakarta berarti misalnya misalnya di Bekasi, ya. Di mana lagi tuh pabrik-pabrik besar? Tangerang juga ada. Di Karawang, betul. Nah, di daerah industri ini umumnya memberikan peluang pekerjaan bagi warga-warga daerah untuk dapat tinggal di daerah tersebut. Oke, paham ya? Untuk faktor-faktor penyebaran, kenapa persebaran penduduk itu tidak merata? Tadi faktor-faktornya sudah Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rumus menghitung kepadatan penduduk. Silakan kita lihat slide berikut. Oke, rumusnya apa? Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Supaya dapat dipahami oleh kalian, Ibu kasih contoh soal di bawah ini. Nah, pada tahun 2015, jumlah penduduk DKI Jakarta 10.154.100
134 jiwa. Ya, itu jumlah penduduknya ya. Adapun luas wilayahnya 664,01 km persegi. Nah, kemudian kira-kira berapa sih angka kepadatannya? Oke, kalau tadi kan sudah tahu rumusnya, tinggal dimasukkan saja angkanya. Jumlah penduduknya berapa? 10 juta sekian dibagi dengan luas wilayahnya. Ya, 664,01 dimasukkan. 10 juta 154 dibagi 664. Hasilnya adalah 15.000 ya 292,1. Itu adalah angka kepadatan penduduknya pada tahun 2015. Oke, betul semua ya untuk rumus menghitung kepadatan penduduk. Oke, anak-anak, selanjutnya kalian buka halaman 62. Komposisi penduduk. Sudah semua? 62. Apa sih arti komposisi itu? Nah, komposisi penduduk ini adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya apa saja? Berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan agama. Itu nanti dibuat tabel ya. Untuk contohnya bisa kalian lihat halaman 63. Ya, kita lihat bersama-sama. Di situ contoh golongan umur dari 0 sampai 40 tahun. Nah, contohnya golongan umur 0 sampai 4 tahun untuk laki-lakinya berjumlah 11.642 sekian. Sedangkan perempuan 11.136 sekian. Jadi di total jumlahnya adalah 22.279,011. Nah, itu adalah contoh komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, sekarang manfaatnya apa sih kita membuat komposisi penduduk ini? Kita lihat tujuannya. Yang pertama, mengetahui sumber daya yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin. Yang kedua, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Kemudian yang ketiga, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya. Dan yang keempat, menentukan dasar perencanaan pembangunan. Paham ya semuanya? Oke, kita lanjut. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Nah, ada dua faktor pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk total dan juga pertumbuhan penduduk alami. Bedanya apa? Kalau pertumbuhan penduduk total yaitu pertumbuhan penduduk yang memperhatikan kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, Ibu kasih rumus KKM ya. KKM ini faktor pertumbuhan penduduk total. KKM apa? Kelahiran, kematian, dan migrasi. Kemudian yang kedua, faktor pertumbuhan penduduk alami. Kalau alami berarti hanya dua saja, kelahiran dan juga kematian. Oke, kita bahas tentang kelahiran. Nah, untuk kelahiran, kalian lihat halaman 67. Oke, kita lihat rumus bareng-bareng di sini di slide. Rumus menghitung kelahiran CBR ya sama dengan B dibagi P dikali 1000. B-nya apa? B-nya adalah banyaknya kelahiran, birth ya. Kalau bahasa Inggrisnya birth. Itu berarti kelahiran dalam 1 tahun. P-nya apa? Jumlah penduduk ya pada pertengahan tahun. Dan 1000 ini adalah angka konstanta. Supaya lebih jelasnya lagi, kita lihat soal berikut. Pada pertengahan tahun 2005, di Indonesia terdapat kelahiran sebanyak, nah angkanya bisa kalian lihat ya, jumlah penduduknya sebanyak, berapa angka kelahiran kasarnya? Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Ya, B-nya berapa? 4.881 sekian. Kemudian jumlah penduduknya berapa? 221 juta. Nah, udah ya. Setelah dibagi baru dikali. Boleh kamu kali dulu atau boleh dibagi dulu. Ya, untuk lebih enaknya sih boleh dikali dulu ya. Dikali 1000 kemudian baru dibagi. Hasilnya adalah 22. Ini adalah angka kelahiran
jumlah penduduk Indonesia adalah 215 juta jiwa. Jumlah kematiannya sebesar 1.200.000 sekian jiwa. Berapa angka kematian kasarnya? Tinggal dibagi saja seperti tadi, dimasukkan angkanya. Iya, angka kematiannya dimasukkan, jumlah kematiannya dimasukkan, dikali 1000, kemudian dibagi jumlah penduduk. Hasilnya adalah, oke. Selanjutnya adalah kualitas penduduk. Sudah ya? Kalian buka halaman 70, kualitas penduduk. Apa sih arti kualitas itu? Ya, kualitas penduduk Indonesia adalah tingkatan mutu kehidupan penduduk suatu wilayah atau daerah. Betul. Nah, sekarang ada faktor kualitas penduduk. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan intelektual seseorang. Yang kedua adalah tingkat kesehatan. Usia harapan menjadi salah satu ukuran berkualitas tidaknya hidup penduduk suatu negara. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kesejahteraan. Hal yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan suatu negara adalah tingkat pendapatan per kapitanya. Oke, ini tadi adalah faktor kualitas penduduk. Oke, sampai di sini sudah dapat dipahami tentang sumber daya manusia. Tadi kita sudah belajar apa, ayo? Iya, survei, sensus penduduk, betul, ledakan penduduk, kelahiran, kematian, jumlah penduduk, rumus menghitung kepadatan penduduk. Oke, nanti kalian lihat lagi videonya ya. Semoga semuanya bisa dapat dipahami. Oke, belum ada tugas seperti biasa. Nah, untuk tugas silakan kalian kerjakan buku paket. Oke, silakan kalian buku paket halaman 64. Kalian kerjakan latihan 3.1. Di situ ada 5 soal. Kalian kerjakan jawabannya saja. Boleh ditulis menggunakan Word ataupun boleh ditulis dengan buku tulis. Jika sudah selesai, silakan seperti biasa kirim ke WA Bulala ataupun email. Ya. Baik anak-anak, cukup sampai di sini terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.